perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Di negeri yang katanya berdaulat, berita besarnya yang sering muncul bukan soal satelit baru atau teknologi maju, tapi soal dugaan bensin oplosan. Lucu kan? Negara sebesar ini yang punya tambang, kilang, dan sumber daya berlimpah, tapi headline-nya masih aja soal campuran Pertamax dan Pertalite. Tapi di balik semua keributan itu, diam-diam ada satu perusahaan swasta yang justru lagi sibuk bikin rudal. Yap, rudal beneran, bukan roket tahun baru. Ini peluru kendali jarak jauh yang kalau ditembakkan bisa bikin kapal musuh hilang dari radar. Dan yang paling bikin kening berkerut, proyeknya terjadi di Indonesia sendiri. Jadi sementara satu perusahaan negara ribut soal kualitas bensin, kilang yang terbakar, dan korupsi besar-besaran, ada perusahaan lain yang lagi nyiapin mesin untuk mempertahankan kedaulatan. Satu sibuk ngoplos, satu sibuk berinovasi. Perusahaan ini jarang banget dibahas, dan siapa sebenarnya perusahaan ini? Bagaimana mereka bisa tumbuh seganas ini, padahal bukan BUMN, bukan juga perusahaan asing, tapi justru lahir dari tangan orang Indonesia sendiri. Nah inilah dia, perusahaan yang diam-diam mulai mengubah wajah industri pertahanan Indonesia. Perusahaan yang tumbuh dari mimpi satu orang. Inilah Republic Corp. Nah siapin kopi hangat dan tonton sampai akhir. Dijamin kalian akan bangga dengan perusahaan satu ini. Dan jangan lupa subscribe WikiWek, karena kita membahas kemajuan Indonesia yang jarang banget dibahas di tempat lain. Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi ada satu perusahaan swasta Indonesia yang justru diam-diam lagi ngelakuin sesuatu yang jauh lebih besar dan mungkin lebih mengerikan dalam arti positif. Namanya Republic Corp Indonesia, bukan perusahaan migas, bukan juga BUMN, tapi perusahaan pertahanan dalam negeri yang sekarang lagi naik kelas jadi pemain global. Nah kalau mau ngomongin soal pertahanan negara, fondasinya jelas, infrastruktur pertahanan yang tangguh. Tanpa itu kedaulatan cuma sebatas slogan di podium. Indonesia yang punya posisi strategis di Asia Tenggara tahu betul hal itu. Tapi membangun industri pertahanan bukan kayak bangun pabrik mie instan. Ini butuh teknologi, sumber daya manusia, dan yang paling mahal, waktu dan konsistensi. Nah disinilah Republic Corp Indonesia muncul sebagai game changer. Didirikan tahun 2013 oleh Norman Yusuf, Republic Corp awalnya nggak langsung bikin rudal atau kendaraan tempur. Fokus awalnya lebih ke perdagangan dan peningkatan teknologi serta sumber daya manusia di bidang industri pertahanan. Norman bilang selama 11 tahun dia rutin keliling dunia ke pameran industri pertahanan. Bukan cuma buat jualan, tapi buat membangun hubungan yang strategis dengan negara-negara yang udah lebih dulu sukses di bidang alutsista. Tujuannya jelas supaya mereka nggak cuma jual teknologi ke kita, tapi juga mentransfer ilmu dan teknologi ke Indonesia. Karena apa gunanya beli senjata kalau cuma bisa dipakai tapi nggak bisa bikin. Nah yang bikin Republic Corp beda adalah cara mereka melihat pertahanan bukan sekedar soal senjata, tapi juga soal manusia di balik teknologinya. Mereka ngerti, tanpa SDM yang paham telemetri, frekuensi, otomasi, dan matematika tingkat tinggi, industri pertahanan bakal jalan di tempat. Maka mereka memberdayakan talenta muda dalam negeri, insinyur-insinyur muda dari kampus-kampus teknik Indonesia. Mereka juga ngasih pelatihan intensif, bukan cuma buat fresh graduate, tapi juga buat yang udah berpengalaman. Dan bahkan nih, mereka mengajak diaspora Indonesia di luar negeri buat pulang dan berkontribusi ke tanah air. Kemudian sinergi dengan Universitas Pertahanan Indonesia atau UNHAN juga jadi kunci. Kampus itu sekarang jadi salah satu lumbung SDM berkualitas untuk industri strategis nasional. Nah, Republic Corp melihat ini sebagai peluang besar untuk membangun ekosistem pertahanan yang mandiri dan berkelanjutan. Tapi puncaknya, semua kerja keras itu mulai kelihatan hasilnya. Pada 27 Agustus 2024, di depan Menhan Prabowo Subianto dan Haluk Gorgun, Sekretaris Industri Pertahanan Turki, Republic Corp Indonesia resmi menandatangani kontrak besar pengadaan rudal Sakir dan Sungur, 2 sistem senjata buatan Turki yang akan diproduksi langsung di Indonesia. Penandatanganan itu dilakukan oleh Marsdia TNI Yusuf Jauhari, Kepala Badan Sarana Pertahanan bersama Norman Yusuf.
Bisa dibilang ini bukan cuma kontrak dagang, tapi langkah strategis menuju kemandirian pertahanan nasional. Karena dengan ini, Indonesia nggak cuma beli rudal, kita juga belajar cara bikin dan memeliharanya. Dan nggak berhenti di situ, Republik Corp juga menandatangani kerangka kerjasama dengan dua raksasa pertahanan Turki, yaitu Aselsan untuk produksi sistem senjata kendali jarak jauh dan Roketsan untuk membangun fasilitas MRO, maintenance, repair, dan overhaul, serta produksi rudal Sakir, Atmaka, dan Hisar di Indonesia. Ini artinya dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bakal punya lini produksi rudal strategis sendiri. Dan bukan cuma Turki, Republik Corp juga buka kerjasama dengan Korea Selatan, LIG Next One untuk transfer teknologi rudal, serta YVPU Slovakia untuk turret Tura 30. Bahkan mereka juga gandeng dua perusahaan Italia, Dras Galeazzi untuk kapal selam mini dan autonomous, kemudian Fiocchi Munizioni untuk produksi amunisi lokal. Nah, ini artinya apa? Republik Corp nggak mau Indonesia bergantung sama satu negara. Mereka bangun jaringan global multipolar, biar pertahanan kita berdiri di atas kemandirian, bukan ketergantungan. Nah, tahun 2025 ini jadi titik penting lain. Republik Corp mulai membangun fasilitas manufaktur besar di Subang, sebuah pusat industri pertahanan modern seluas ratusan hektar, yang dirancang buat memproduksi senjata, amunisi, dan kendaraan taktis listrik modern untuk kebutuhan TNI masa depan. Bayangin kendaraan tempur masa depan TNI yang senyap, listrik, tapi mematikan. Dengan lebih dari 1.000 profesional dan pengalaman 1 dekade, Republik Corp sekarang bisa dibilang sebagai engine of industrial transformation, mesin penggerak revolusi industri pertahanan Indonesia. Dari darat, laut, udara, sampai ke ranah cyber defense, semua sektor mereka sentuh. Nah, visinya ambisius banget. Pada tahun 2045, Republik Corp menargetkan jadi pemimpin industri pertahanan di ASEAN yang bisa menghadirkan sistem pertahanan berkelas kedaulatan, alias teknologi yang sepenuhnya kita kuasai tanpa bergantung ke luar negeri. Tapi ini bagian yang menarik, mereka nggak sendirian. Di Indodefense 2025, Republik Corp resmi kerjasama dengan Bank BNI lewat Framework Agreement of Financing yang ditandatangani oleh David Pirzada, Direktur Manajemen Resiko BNI, dan Norman Yusuf. Nah, tujuannya BNI bakal jadi penopang finansial industri pertahanan dalam negeri, menyediakan layanan keuangan dari level operasional sampai investasi strategis. Semua itu butuh pendanaan besar, dan BNI siap jadi bensin di balik mesin industri ini. BNI juga melibatkan ekosistem digital mereka, serta membuka peluang kolaborasi di masa depan. Semua tetap dalam prinsip tata kelola dan hukum yang baik. Singkatnya, perbankan nasional ikut masuk ke dunia pertahanan, bukan cuma sebagai sponsor, tapi sebagai mitra pembangunan. Nah, sekarang kita bandingin dengan kabar lain yang masih panas, kasus dugaan pengoplosan Pertamax Pertalite. Ironis banget. Satu sisi ada perusahaan negara yang justru bikin rugi konsumen. Di sisi lain, ada perusahaan swasta yang malah membangun kedaulatan bangsa. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN bahkan menegaskan kalau dugaan oplosan ini benar, maka hak konsumen dilanggar habis-habisan. Konsumen bayar Pertamax RON 92, tapi dapat Pertalite RON 90. Bayangin kayak beli kopi espresso, tapi dikasih air putih. Selain rugi uang, mereka juga dirugikan secara hukum karena hak atas informasi jujur dan kualitas barang yang dijanjikan dilanggar. Kalau sebelumnya kita udah bahas bagaimana Republik Corp perlahan naik kelas di dunia pertahanan, sekarang hasil nyatanya mulai kelihatan. Salah satu yang paling besar datang dari Turki, melalui kerjasama dengan raksasa senjata Roketsan. Republik Corp bahkan membentuk perusahaan baru bernama PT Republik Roketsan Indonesia. Kerjasama ini diumumkan di ajang IDEF 2025 di Istanbul. Di sana Murad Ekinci dari Roketsan dan Norman Yusuf dari Republik Corp menandatangani kesepakatan untuk memproduksi 4 sistem rudal utama. Ada Sakir, Atmaka, Hisar, dan Sungur. Produksinya akan dimulai dari rudal jelajah Sakir, jenis rudal yang bisa diluncurkan dari darat, laut, maupun udara. Nah, fasilitas produksinya bakal dibangun dengan standar tinggi, lengkap dengan mesin perakitan, sistem pengujian otomatis, dan pendampingan langsung dari insinyur Turki.
Nah, Roketsan juga memberikan transfer teknologi penuh, termasuk pelatihan tenaga ahli Indonesia, dokumen teknis, serta peralatan khusus. Artinya Indonesia nggak cuma jadi pembeli, tapi juga belajar membuat dan menguasai teknologinya. Nah, sekarang sedikit tentang Shakir, bintang utamanya. Rudal ini punya jangkauan lebih dari 150 km dan membawa hulu ledak seberat 70 kg dengan tipe thermobaric, yaitu bahan peledak yang menimbulkan panas dan tekanan besar, cocok buat menghancurkan kapal atau fasilitas militer. Tenaganya berasal dari mesin turbojet KTJ 1750 buatan Kali Erj yang menghasilkan dorongan kuat 1750 Newton. Berat totalnya sekitar 275 kg dan bisa sampai 330 kg kalau ditambahkan roket pendorong booster saat peluncuran dari permukaan. Nah, kecepatannya mencapai Mach 0,8, hampir setengah kecepatan suara. Sistem navigasi rudal ini juga sangat canggih. Ia tetap bisa terbang akurat meski sinyal GPS-nya terganggu. Karena menggunakan kombinasi navigasi inersial, radar, altimeter, dan peta kontur tanah digital, Terrain Reference Navigation. Bahkan operator bisa mengubah target, mengulang serangan, atau membatalkan misi di tengah penerbangan lewat data link. Sistem komunikasi langsung antara rudal dan pusat kendali. Nah, yang lebih hebat lagi, Shakir bisa berkomunikasi dengan rudal lain di udara. Jadi mereka bisa menyerang secara bersama-sama atau swarming attack. Tubuh rudal ini juga dilapisi bahan penyerap radar dan bisa terbang rendah mengikuti permukaan laut agar sulit terdeteksi atau sea skimming. Nah, rudal Shakir bisa dipasang di pesawat tempur, helikopter, bahkan drone tempur kelas menengah. Versi daratnya bisa dipasang di kendaraan taktis beroda 6x6 atau 8x8 dengan kapasitas 4-6 rudal per unit. Nah, proyek ini bukan cuma soal senjata, tapi juga pembangunan ekosistem pertahanan nasional. Banyak tenaga lokal yang bakal terserap, dari teknisi, insinyur, sampai industri pendukung seperti material komposit dan sistem kontrol. Nah, jadi inilah wajah baru Indonesia yang jarang kita lihat di berita utama. Ketika sebagian sibuk mengoplos, sebagian lain sedang mengoplos masa depan bangsa lewat teknologi dan keberanian. Bayangkan di saat dunia masih ragu dengan kemampuan kita, Republic Corp sudah menyiapkan lini produksi rudal, kendaraan listrik tempur, hingga sistem pertahanan cerdas buatan Indonesia sendiri.